Kurniawati itu dia diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Itu di regulasinya memang seperti itu. Terkait pemecatan ASN, DPRD menyatakan Bupati Gunung Kidul harus tunduk dan wajib melaksanakan keputusan BPASN. Selain itu, pemecatan terhadap salah satu pegawai Dispora ini diduga tanpa melalui tahapan yang benar. Hal tersebut terungkap di ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Gunung Kidul baru-baru ini. Saya sampaikan tadi, mestinya ketika buntut pemecatan terhadap salah satu ASN di Gunung Kidul kini memasuki babak baru. Selain itu, pemecatan yang dilakukan oleh bupati tersebut diduga tanpa melalui tahapan mediasi dan administrasi. Terkait itu, Bupati Gunung Kidul terancam mendapatkan sanksi. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul Suharno di ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Gunung Kidul pada Rabu siang 13 September 2023. Audiensi yang berlangsung secara tertutup dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul Endah Subekti Kuntareningsih dan dihadiri oleh sejumlah pejabat antara lain Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul Suharno, Ketua Komisi Asarjana serta anggota, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Kidul Iskandar dan beberapa pihak terkait. Usai audiensi, Suharno menyampaikan bahwa semestinya Bupati segera melaksanakan keputusan BPASN dengan alasan bahwa keputusan BPASN wajib dilaksanakan. Tahapan-tahapan harus dilakukan. Yang pertama adalah tahapan secara administrasi, kasih surat. Yang kedua, tahapannya adalah mediasi. Harus ada mediasi. Seperti apa permasalahannya, penyelesaiannya seperti apa. Ini langsung ke vonis pemerintahan dengan hormat, dengan tidak keinginannya sendiri, istilahnya seperti itu. Kemudian di pasal jenis hukuman disiplin berat, karena ini langsung hukuman berat. Yang pertama itu adalah menurunkan jabatan setingkat. Selain itu, Suharno juga menyampaikan jika Bupati tidak melaksanakan keputusan BPASN, maka Bupati Gunung Kidul terancam mendapatkan sanksi administrasi. Senada dengan Suharno, Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul Endah Subekti Kuntareningsih secara tegas meminta agar Bupati Gunung Kidul mentaati aturan di atasnya. Dalam hal ini BPASN. ASN itu memberikan sebuah keputusan karena BPASN itu wajib untuk dilakukan, yang menjadi keputusan BPASN itu harus wajib dilakukan oleh Bupati dalam hal ini sebagai PPK-nya. Di BPASN itu diamanatkan bisa memperberat, bisa memperingan. Klasifikasi yang diberikan BPASN adalah memperingan. Maka ketika memperingan ini, keputusan BPASN itu mengamanatkan untuk poin yang 2, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Artinya memutuskan untuk beliau Harti Kurniawati ini masih punya hak untuk menjadi PSN. ASN di Pegawai Negeri Sipil ya. Artinya dia masih punya hak. Ketika punya hak, maka seharusnya Bupati tidak serta-merta dalam hal ini terus langsung bersikukuh harus diberhentikan, tidak seperti itu. Jadi Bupati mengeluarkan surat itu nomor 3 tahun 2022 itu menolak keputusan BASN. Siapa yang pertama kali melaporkan kejadian ini? Disampaikan bahwa istrinya yang resmi yang melaporkan dan kronologinya. Kemudian BKPPD kita tanya, keputusan itu diambil berdasarkan apa? Di situ disampaikan payung-payung hukumnya. Karena ada Kanrek BKN, maka Pak Erno minta Kanrek ini menjelaskan apa rekomendasi BASN-nya. Rekomendasinya jelas bahwa yang bersangkutan untuk diberi hukuman yaitu
jabatan pelaksana selama 12 bulan. Walaupun yang bersangkutan itu jabatannya sudah jabatan pelaksana. Kemudian apa hasilnya? Yang bersangkutan banding kepada BASN. Bandingnya diterima dan Pak Bupati tetap kepada keputusannya untuk yang bersangkutan diberhentikan tidak atas permintaan sendiri. Itu sudah turun. Kemudian Ibu Erdi melakukan upaya lagi untuk lapor kepada Ombudsman. Tadi Pak Harno menyampaikan karena ini itu decision makernya di PPK, maka rekomendasi Pak Harno sampaikan bahwa untuk Bupati melaksanakan rekomendasi BPASN. Karena di sini jelas di dalam surat BPASN disebutkan bahwa keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait sesuai pasal 16 ayat 3 PP nomor 79 2021 tentang upaya administrasi dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Jadi jangan sampai kawan-kawan salah paham, kok ada perselingkuhan DPRD mendukung, kok ini Mbak Endah sebagai perempuan tidak mendukung pihak korban Bu, misalnya di sini Bu Dwi Bandiah misalnya, kita tidak sedang berbicara tentang itunya, tetapi tentang payung hukumnya. Tadi Mas Harno berkali-kali ini diulang, saya tidak mengenal saudara Harti dan sebagainya, tetapi kita karena lembaga DPRD ini mengatur regulasi, perda, undang-undang kalau DPR RI, maka kita menegakkan negara kita negara hukum, dan yang bersangkutan ini mendapatkan rekomendasi untuk disampaikan jelas juga, nanti kawan-kawan juga boleh untuk memotretnya, bahwa yang bersangkutan untuk menjadi pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Di sini ada menetapkan S1, memutuskan dan sebagainya. Nah, ini yang disampaikan. Seandainya Pak Bupati tidak mau melaksanakan rekomendasi BPASN maupun rekomendasi DPRD sesuai dengan BPASN, apa sanksinya? Ini juga sudah ditanyakan oleh Wakil Ketua sebagai pimpinan rapat. PPK atau Bupati akan mendapatkan sanksi, tetapi sanksinya tidak disebutkan. Maka kita mohon PPK, Pak Bupati atau pemerintah daerah ya taat azas, taat aturan sesuai yang direkomendasikan di BPASN. Mungkin demikian kawan-kawan. Kalau tiba-tiba langsung poin akhir pemecatan, pemberhentian dan sebagainya, itu tidak bisa seperti itu, harus pakai tahapan-tahapan. Nah, ini saya membaca, melihat, mencium bau langsung keputusan ini ya, jalan musyawarah yang belum dilakukan. Kita kan harus asas musyawarah apa-apa itu, melihat, walaupun asas musyawarah itu harus berpedoman kepada regulasi, kepada payung hukumnya. Nah, ini yang kita tegaskan bahwa DPRD merekomendasikan, menyampaikan kepada Bupati untuk taat kepada rekomendasi yang di atasnya, dalam hal ini BPASN. Dari Kabupaten Gunung Kidul, daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Yuliantoro, IGTV melaporkan. Demikian info hari ini, jangan lewatkan IG News hanya di IGTV. Saya Arif Karana mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat. Bersatu, bangkit bersama.